Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tips, kali ini kita akan belajar kepada salah seorang sahabat mulia yang dalam keteladanannya memberikan contoh kepada kita tentang mengutamakan urusan orang lain. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah SAW ini, laki-laki ini meminta makanan, sebab dia menjelaskan telah beberapa hari belakangan beliau tidak mengonsumsi apapun. Mendengar informasi ini, tentu Nabi yang memiliki hati yang sangat lembut, yang memiliki rasa kasih yang sangat tinggi, sangat sedih, sangat tinggi hasrat beliau untuk membantu, menolong, dan memberikan sesuatu kepada laki-laki ini. Maka beliau mengecek, beliau bertanya kepada seorang istrinya. Ternyata apa mau dikata, di rumah beliau ternyata tidak ada makanan sama sekali. Hal demikian pula atau tidak jauh berbeda kondisinya ketika beliau bertanya kepada istri-istri beliau yang lain. Ternyata pada hari itu bertepatan semua rumah dari istri-istri beliau tidak memiliki makanan. Dan sejatinya ini bukan hal yang asing bagi kehidupan Nabi Muhammad SAW, karena memang beliau jarang sekali atau seringkali rumah beliau itu tidak didapati makanan. Bahkan kalau beliau masuk rumah kemudian bertanya kepada istri beliau tentang keadaan makanan, ternyata didapati tidak ada, maka beliau memilih untuk berpuasa pada hari itu. Maka tak ingin mengecewakan sang tamu ini, Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada sahabat, karena bertepatan di masjid tengah berkumpul para sahabat. Maka kepada para sahabat itu Nabi bertanya, "Wahai para sahabat, siapakah yang sudi untuk menerima tamuku ini? Maka siapa yang berkenan akan kudoakan kebaikan untuk dirinya." Maka mendengar seruan Nabi Muhammad ini, seorang sahabat yaitu Abu Talhah angkat tangan beliau. Tanpa berpikir beliau angkat tangan menyatakan kesiapannya untuk menjamu tamu dari Rasulullah SAW ini. Maka diserahkanlah tamu itu kepada Abu Talhah. Maka setelah itu serta-merta Abu Talhah bersama tamunya ini pergi pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Abu Talhah bertanya kepada sang istri, "Wahai istriku, ini tengah berada bersamaku, yaitu tamu dari Rasulullah SAW." Selanjutnya Abu Talhah bertanya, "Apakah ada makanan yang bisa disajikan kepada tamu Rasulullah ini?" Sebab beliau meminta kepada Nabi untuk diberi makanan sedangkan Nabi tidak memiliki, dan aku menjamin akan makanan dari tamu Rasulullah SAW malam ini. Maka mendapat penjelasan demikian, sang istri menyatakan bahwa malam itu sama sekali tidak ada makanan di rumahnya, kecuali memang hanya tersedia cukup untuk buah hati mereka. Mendapati informasi demikian, maka Talhah tidak hilang pikiran atau tidak hilang akal bagaimana mengatasinya. Maka dimintanya sang istri untuk bermain dengan anak-anaknya, bercengkrama dengan anak-anaknya, sehingga mereka lupa akan makan dan mereka lelah, kemudian mereka tidur. Dilakukanlah oleh sang istri usulan dari Abu Talhah ini, hingga sang anak-anak merasa lelah, kemudian mereka benar-benar lupa tentang makan karena asiknya bergurau, dan akhirnya tidur.
Karena makanan itu tidak cukup, Abu Thalhah kemudian berpikir bagaimana sang tamu ini tetap menikmati makanan itu meskipun sedikit, dan dia tidak ada rasa sungkan untuk menikmatinya dengan kehadiran dia di sisinya. Kemudian Abu Thalhah berpikir dan ditemukanlah ide tentang bagaimana trik mengelabui sang tamu ini supaya tetap menikmati makanan yang cuma sedikit itu tadi, yaitu dia main drama dengan sang istri dengan mematikan lampu mereka itu. Jadi lampu mereka sengaja matikan supaya suasana gelap. Kemudian di sisi daripada Abu Thalhah itu disajikan juga piring, yang mana piring itu sejatinya tidak ada makanan apapun. Adapun piring yang terdapat makanan di dalamnya diberikan kepada sang tamu itu. Maka sang tamu itu menikmati makanan itu dalam keadaan gelap. Adapun Abu Thalhah berpura-pura makan dengan piring kosongnya itu. Dengan demikian, sang tamu merasa bahwa antara dia dan Thalhah sama-sama menikmati makanan. Padahal sejatinya Abu Thalhah sekeluarga saat itu tidak makan apapun dan hanya disajikan makan itu untuk sang tamu. Keesok harinya, Abu Thalhah menghadap Rasulullah SAW. Dari kejauhan, Nabi Muhammad telah senyum menyambut dari Abu Thalhah. Sesampainya Abu Thalhah kepada hadapan Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah, "Wahai Abu Thalhah, inginkah engkau yang memberikan berita gembira ataukah aku yang akan memberikan berita gembira itu?" Maka kata Abu Thalhah, "Wahai Nabi, silahkan engkau memberikan kabar gembira itu." Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah sangat senang bahagia dengan apa yang diberikan, apa yang diperlakukan oleh Abu Thalhah semalam. Maka kemudian karena bahagianya Allah sehingga memuji Abu Thalhah itu dengan menurunkan satu ayat yang berkaitan dengan perilaku daripada Abu Thalhah ini. Maka dibacakan sebuah ayat berkenaan dengan perilaku dari Abu Thalhah ini, yaitu mereka yang mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan keluarganya, bahkan dirinya. Maka mendengar berita gembira ini bahwa Allah senang, Allah tersenyum dengan perilaku mereka berdua, Abu Thalhah selanjutnya izin untuk undur diri bertemu sang istri. Ketika telah bertemu dengan sang istri, kemudian berita gembira ini beliau sampaikan juga, dan sang istri pun turut bahagia mendengar berita dari sang istri. Demikianlah cerita tentang Abu Thalhah yang mengedepankan orang lain, dan inilah karakter para sahabat yang dimana dalam Islam disebutkan ini adalah al-ithar, yaitu mendahulukan orang lain. Tapi catatannya bahwa al-ithar ini hanya dalam bentuk sosial, tidak dalam ibadah, karena ada kaidah lain mengatakan al-ithar fil ibadah makruh, bahwa mendahulukan kebaikan ibadah, mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu makruh, itu dibenci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.